Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman tunas harapan grip semua. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk berkebun ya. Ini kita nyambung video yang kemarin, kita lanjutin ya. Ini kemarin RSCN yang kasih lihat di video ya, yang kemarin itu. Ini kan udah mulai pada tumbuh ya, udah mulai pada seprut bagus-bagus. Ya, ini contohnya. Ini udah seprut dan tumbuh akar nih. CN alhamdulillah ya, kata teman-teman itu memang CN tuh agak sulit katanya gitu ya, nggak tumbuh akarnya agak susah, tapi alhamdulillah ini cukup bagus ya, perakarannya cukup bagus ya. Ya ini lumayan, hampir sama kayak Isabella ya. Ini RSCN yang saya grafting kira-kira 10 ya, apa 10 sampai 12 harian lah kalau sekarang nih. Ini kan masih hari Senin ya, ini video kemarin baru bikin kan, ya sekitar belum nyampe 2 minggu ya, antara 12 harian ini. Kalau nggak salah 12 hari emang nggak kasih tanggal pasti, tapi sekitar 12 hari ini akarnya cukup bagus. Hampir sama kayak Isabella. Ini karena CN ini usianya udah 2 tahun ya. Karena ini saya tanam sendiri ya. Untuk RS ini tanam sendiri dari bibit kecil gitu ya. Sekitar 2 tahun. Tapi batang ini masih nggak sekeras Isabella ya. Umur 2 tahun tuh biasanya kalau Isabella udah mulai dipotongnya udah mulai keras, ini masih agak-agak lembek ya. Dia memang butuh antara 2 sampai 3 tahun tuh baru baru bagus ya untuk CN nih. Kalau ini mungkin teman-teman mungkin dulu grafting banyak yang mati karena apa ya? Masih muda, mungkin baru usia 1 tahun diambil cuttingnya, di grafting banyak yang busuk katanya kan, banyak yang mati nggak tumbuh akar. Sama kayak Isabella juga sama ya. Kalau memang masih muda, umur 1 tahun, udah di grafting, pasti banyak yang busuk. Bisa hidup 50% udah hebat itu kalau. Tapi kalau umurnya udah 2 tahun, 3 tahun, cukup bagus. Jadi ini untuk CN alhamdulillah hasilnya sama. Ini grafting fresh ya, teman ya. Ini grafting fresh. Jadi kita setelah kita pangkas, kita treatment fungisida, vitamin kan, vitamin B. Setelah itu kita kasih perangsang akar ya. Perangsang akar enggak susah-susah sih, biasalah bawang sama lidah buaya aja ya. Kita blender waktu kita grafting, sambil kita masukin, kita rendam di blenderan bawang sama lidah buaya. Setelah itu kita tiriskan, udah selesai grafting kan, kita masih di ember tuh kayak kemarin tuh kan, langsung kita masukin ke kokopit ya, kita semai massal di kokopit ya. Kita lihat aja kalau kondisinya udah mulai pada seprut ya, seperti kayak gini udah mulai seprut, udah kita bongkar, kita pindahin polybag kecil-kecil kayak gini nih ya. Nih ya, ini polybag nih tadi udah saya kerjain, udah dapat lumayan. Ini hasilnya cukup bagus ya tuh ya. Ini akarnya banyak, kalau yang kecil begini malah bagus nih, batang-batang kecil-kecil gini bagus. Kalau yang gede-gede biasanya emang tumbuh akarnya agak agak lambat ya, seperti ini kan ya. Ya ini kan batang gede ya, yang gedenya ini tuh, ini kurang bagus, ini akarnya sedikit tuh ya, akarnya sedikit. Kalau ya batang yang kecil-kecil malah akarnya tuh ya gondrong, sangat gondrong banget tuh kan ya, gondrong bagus ya. Biar agak jelasan ya, ini tadi yang udah saya masukin ke polybag kan, nih tuh hasilnya. Jadi ini cukup cukup lumayan bagus temen ya. Ini akarnya hampir sama kayak Isabella. Jadi tadi ini pengalaman saya yang pertama ini pakai RSCN ya. Tadinya saya juga udah ragu-ragu, ini udah pada tumbuh tunas, nanti akarnya nggak ada. Soalnya kan teman-teman pada ngomong CN susah. Di grafting atasnya tumbuh, tapi bawahnya nggak ada akar. Tapi ini ternyata uh, yang saya alami udah berbeda ya, karena memang saya sabar nunggu cutting nih sampai umur 2 tahun ya. CN ini saya tanam, saya tunggu sampai 2 tahun,
baru ini saya potong dan saya grafting. Ini cuman sedikit karena memang kemarin tuh ada temen minta cutting gitu Isabella, saya nggak punya. Saya tawarin CN, dia mau, oke saya potong ya. Semoga di sana juga yang dikirim ke sama saya itu hasilnya juga sama seperti ini karena sisa sisa yang saya kirim kan, ini malah yang jelek-jeleknya, yang bagus-bagusnya kan yang dikirim tuh. Yang batang gede-gede ini kan saya sebenarnya kurang suka kalau terlalu gede-gede begini, malah saya suka yang kecil-kecil. Kemarin ukuran jari saya kirim semua, yang ukuran jari ini sisanya bagus ya teman ya. Tuh ini kelihatannya memang CN mungkin memang ngacir ya, lebih 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 cepat dorongannya tuh. Yang gede-gede bagus sih, ini yang gede-gede nih keluarnya tumbuh tunasnya juga langsung bagus kan, gede-gede tuh. Nah, ya tuh bagus. Sama untuk media tanam, sekam bakar tanah. Ini nggak ada humus bambunya, nggak punya humus bambunya, udah agak susah belinya, cukup mahal. Bibitnya murah, jadi nggak beli humus bambunya. Tadinya kan ada humus bambu, ini nggak pakai. Ini saya kasih tanah. Perbandingan kalau tanah sih bukan 1:1 ya, lebih sedikit tanahnya. Mungkin kalau ini satu bagian tanahnya paling sekitar nggak nyampe setengahnya, nggak setengah bagian, nggak nyampe, karena biar lebih koros aja. Ya teman, ini untuk memasukkan bibit, kita isi tanahnya seperempatnya dulu ya. Kita tanah isi seperempat, baru kita masukkan cuttingnya ya, bibitnya kita masukkan, baru kita isi tanahnya lagi sampai penuh. Ya harus kita padatkan ya, biar nggak goyang. Kita ketrok-ketrok aja gini madatinnya, nggak harus padat banget, yang penting dia nggak goyang, biar akarnya tumbuhnya nggak keganggu. Ini di sini tuh hamanya apa, kucing nih, jadi si kucing tuh biasanya nelor beol gitu ya, dia di semen kayak gini, dia diacak-acak tuh biasanya tuh ya. Jadi kucing tuh suka sekali dia tempat kayak gini nih, nemu tempat kayak gini udah seneng banget kayaknya, langsung nelor aja dia. Jadi kita isi aja seperempatnya, baru kita masukkan bibit. Kalau batang-batang gede gini memang dorong ke atasnya emang lebih bagus teman ya, cuman akarnya dia lebih sedikit nanti. Kalau memang akarnya tumbuhnya nggak bagus, bisa juga udah mulai 5 daun dia layu. Saya kurang sukanya di situ, emang batang-batang gede emang kelihatannya bagus-bagus gitu dorongannya. Tapi kalau memang akarnya tumbuh bawahnya bagus, yang kayak gini nanti akarnya bagus ya, ini jadi bibit yang hebat sih, bagus nanti, vigor gitu, dia biasanya vigor banget. Nih yang gede-gede kan bagus-bagus nih ya, nih yang gede-gede tuh cukup bagus nih. Cuman ini akarnya juga belum tumbuh, baru ini udah mulai bengkak-bengkak ini tuh. Ya
kurang lebihnya seperti ini ya teman ya untuk proses pembibitan saya. Saya emang sering seneng sekali sekarang tuh grafting tuh yang fresh ya, cutting fresh langsung grafting. Dulu ditunggu kalus itu emang makan waktu ya, nunggu kalus dulu 2 minggu baru grafting, langsung tancap. Biasanya tumbuh tunas itu 2 minggu lah, 10 hari sampai 14 hari ya, antara 1 minggu sampai 2 minggu lah baru tumbuh tunas. Itu kan untuk menjadikan kalus itu kan makan waktu ya 2 minggu, jadi terlambat lah kita 2 minggu. Jadi kalau gini kita cutting fresh biasanya tumbuh tunas, tumbuh akar, udah langsung semai udah ya. Jadi kita mangkas waktunya 2 mingguan, lebih cepat ya. Ya, ini proses pembibitan saya untuk saat ini seperti ini. Ini stok-stok bibit yang ini ada yang udah ini ya, udah mulai siap kirim yang tinggi-tinggi. Kalau ini juga mau tinggal kasih ajir belum selesai. Yang di sana alhamdulillah kemarin tuh udah selesai, yang di rak-rak udah selesai kasih ajir semua. Ya, stok bibitnya bagi teman-teman untuk yang mau tanam bisa nanti saya kasih WA di deskripsi atau lewat Shopee juga bisa. Bisa COD lewat Shopee ya. Oke, teman semua Tunas Harapan Gap, semoga tetap semangat berkebun dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.